Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman, kita ketemu lagi dengan saya di Mr. Santos Channel. Sesi ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai kewirausahaan. Dan pada kesempatan ini kita akan coba memaparkan tentang langkah menuju wirausaha sukses. Yang pertama, langkah mau kerja keras. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, penampilan yang baik. Yang keempat, yakin. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Yang kedelapan, pandai berkomunikasi. Yang kesembilan, ciri-ciri wirausaha sukses menurut Zemirer. Oke, kita mulai dari yang pertama, mau bekerja keras. Mengapa mau bekerja keras merupakan salah satu langkah menuju wirausaha sukses? Karena kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Setiap pengusaha yang sukses selalu menempuh saat-saat ia harus bekerja keras membanting tulang merintis perusahaannya. Jadi banyak sekali kalau kita lihat orang sukses dan berhasil dalam usahanya itu harus melalui beberapa kejadian atau bahkan masa-masa sulit yang mana mereka semua itu memang harus benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau baik sehingga bisa meraih kesuksesan. Setiap kerja keras harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Unsur disiplin memegang peranan yang penting dalam hal ini dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa serta jangan lupa untuk berdoa. Jadi usaha tanpa doa itu hampa dan berdoa tanpa usaha itu sia-sia. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib umatnya atau kaumnya tanpa dia berusaha untuk merubahnya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Bekerja sama dengan orang lain adalah kunci menuju wirausahawan yang sukses yang kedua. Setiap wirausahawan itu harus mudah bergaul dan disenangi oleh masyarakat. Dia tidak boleh atau tidak suka dalam membuat fitnah kepada orang lain. Dia tidak boleh sok hebat, tidak boleh arogan, tidak boleh suka menyikut, tidak boleh menggunting dalam lipatan. Artinya menggunting dalam lipatan itu adalah paribahasa yang artinya mencelakakan teman atau sahabat sendiri. Jadi seorang wirausahawan tidak boleh menggunting dalam lipatan. Yang terakhir, berperilaku menyenangkan kepada semua orang. Kita lanjutkan kunci sukses yang ketiga, penampilan yang baik. Penampilan yang baik di sini bukan dalam arti body face atau muka yang elok ya. Jadi di sini lebih menekankan kepada penampilan perilaku jujur dan disiplin. Pribadi yang baik dan jujur akan disenangi orang di mana-mana dan akan sukses bekerja sama dengan siapa saja. Kalau cuma penampilannya atau body face-nya yang baik, misalnya cantik, ganteng, tanpa didampingi dengan perilaku yang jujur dan disiplin, itu akan sulit sekali disenangi bahkan bekerja sama dengan orang lain. Memang penampilan pertama itu sebagai salah satu modal awal atau modal dasar dalam kita menjalin kerjasama. Tapi yang lebih penting dalam kita berwirausaha adalah prinsip kejujuran dan kedisiplinan. Oke, kita lanjutkan kembali. Yang keempat adalah yakin, self-confidence. Seorang wirausahawan harus memiliki keyakinan diri bahwa kita akan sukses melakukan suatu usaha. Jangan ragu atau bahkan bimbang. Self-confidence dengan tindakan sehari-hari, misalnya melangkah pasti, tekun, sabar, dan tidak ragu-ragu. Jadi kita harus yakin dengan diri kita bahwa kita nanti akan bisa sukses dengan melakukan atau melaksanakan usaha yang akan kita rintis. Jangan pernah kita ragu ataupun kita bimbang dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Itu merupakan salah satu kunci menuju sukses dalam berwirausaha. Kita lanjutkan. Pandai membuat keputusan. Dalam membuat keputusan, kita harus mempertimbangkan dengan matang berbagai hal atau berbagai alternatif. Kita harus mengumpulkan banyak informasi
dan juga pendapat-pendapat orang lain. Kita tidak boleh ragu dalam mengambil sebuah keputusan supaya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik. Jadi wirausahawan itu harus pandai-pandai dalam mengambil sebuah keputusan, karena nanti pasti ada kaitannya dengan kesuksesan dan kegagalan dalam berwirausaha. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan atau knowledge. Pendidikan sangat membantu menentukan dan mengembangkan jiwa serta operasional wirausaha. Misalnya, pendidikan itu bisa berupa kursus ataupun seminar, ataupun workshop, penataran, diklat, pelatihan, di kantor misalnya, ataupun di tempat-tempat lain, dengan menambah atau memperbanyak literasi, ataupun baca buku, dengarkan CD, kaset, dan lain-lain. Pada intinya, seorang wirausahawan itu harus mau dan wajib dalam menambah pengetahuannya. Karena dengan menambah ilmu pengetahuannya, seorang wirausahawan tidak akan ketinggalan zaman, ya. Karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang dengan cepat. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Seorang wirausahawan harus mempunyai semangat tinggi dan terus berjuang untuk maju, gigih dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan. Dia harus berani melihat ke depan dan berjuang untuk menggapai apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Goal adalah target yang ditentukan dan itu juga harus tercapai. Yang berikutnya, pandai berkomunikasi. Pandai mengkomunikasikan sebuah pikiran ke dalam bentuk ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang baik, serta mampu menarik perhatian orang lain. Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, diikuti perilaku jujur dan disiplin yang tadi saya sebutkan, serta konsisten dalam pembicaraan, itu akan sangat membantu dalam mengembangkan karir di masa depan. Yang kesembilan, karakter wirausaha yang sukses dari Semiraer. Yang pertama, memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas. Yang kedua, mau bertanggung jawab. Yang ketiga, peluang untuk mencapai obsesi. Yang keempat, ada minat di dalam dirinya untuk berwirausaha atau kewirausahaan. Yang kelima, toleransi terhadap risiko kebimbangan dan ketidakpastian. Yang keenam, yakin pada dirinya. Yang ketujuh, kreatif dan fleksibel. Yang kedelapan, energi tinggi. Yang kesembilan, berorientasi ke depan. Yang kesepuluh, mau belajar dari kegagalan. Yang kesebelas, kemampuan memimpin. Yang kedua belas, motivasi lebih unggul atau lebih baik. Itulah karakter-karakter wirausaha yang sukses dari Semiraer. Bagaimana cara kita menghindari kegagalan? Cara menghindari kegagalan yang pertama adalah mengenali bisnis Anda secara mendalam. Anda harus tahu bisnis Anda ini bergerak dalam bidang apa, targetnya apa, goalnya apa, itu harus Anda kenali baik-baik. Pasarnya di mana dan bagaimana cara mendistribusikan atau memasarkan atau promosi barang seandainya Anda wirausaha di bagian barang. Yang kedua, mengembangkan rencana bisnis yang solid. Yang ketiga, mengelola sumber daya keuangan. Mengelola sumber daya keuangan ini juga penting ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak bisa memanage keuangan kita, nanti akan terjadi permasalahan, misalnya tidak ada perputaran kas atau cash flow-nya tidak jalan, sehingga nanti usaha yang teman-teman lakukan itu otomatis akan gagal. Yang keempat, memahami laporan keuangan. Laporan keuangan di sini kita bisa menilainya apakah yang kita lakukan selama ini itu bagus, dalam arti bagus itu ada hasilnya atau profit, apakah malahan justru sebaliknya rugi. Yang kelima, belajar mengelola orang secara efektif.
Yaitu teman-teman semua itu harus belajar mengelola, memanage orang-orang yang menjadi pekerja ataupun karyawan teman-teman. Bagaimana mereka bekerja the right man in the right place. Jadi menempatkan orang-orang pada posisinya yang tepat sehingga tidak banyak sekali waktu yang terbuang. Yang keenam, jaga kondisi Anda. Ini juga penting teman-teman. Dalam menjaga kondisi kita bisa berpikir jernih dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sendiri tidak menjaga kondisi kita akan sulit untuk berpikir dengan jernih. Yang ketujuh, buat sebuah tim yang kompak. Tim itu bisa diartikan T-nya itu together, bersama. Terus ada everybody. A-nya achieve. M-nya miracle. Jadi bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan ataupun keajaiban. Nah, itu kalau kita artikan miracle adalah keajaiban. Yang kedelapan, optimalkan jaringan relasi network yang kita punya untuk mencapai goal atau visi kita. Kita harus pandai-pandai menjalin relasi atau jaringan dengan orang lain atau pihak lain. Dan jangan lupa juga kita harus membuat jaringan baru yang tak terhingga dengan membuat relasi dan silaturahmi sebanyak-banyaknya dengan pihak lain. Yang berikutnya, gunakan alat bantu untuk mempercepat pencapaian, misalnya sarana promosi seperti website, jejaring sosial, dan lain-lain. Yang terakhir, buat sistem yang ideal untuk bisnis tersebut, supaya memudahkan teman-teman dalam mengelola bisnis teman-teman. Kesalahan-kesalahan fatal kewirausahaan. Yang pertama, ketidakmampuan manajemen. Tidak mampu dalam mengelola. Teman-teman masih ingat untuk fungsi manajemen? Itu ada POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Yang terakhir bisa ditambahkan evaluating. Jadi tidak adanya kemampuan dalam manajemen ini itu menjadi kesalahan yang fatal dalam berwirausaha. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Yang ketiga, pengendalian keuangan yang buruk, antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang atau bahkan banyak diambil untuk kepentingan pribadi atau privat. Yang keempat, lemahnya usaha pemasaran sehingga barang yang diproduksi atau dihasilkan tidak sampai bisa dipasarkan atau dijual. Yang kelima, kegagalan mengembangkan perencanaan strategis. Yang keenam, pertumbuhan yang tidak terkendali. Yang ketujuh, lokasi yang buruk. Yang kedelapan, pengendalian persediaan yang tidak tepat. Yang kesembilan, penetapan harga yang tidak tepat. Yang kesepuluh, ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Jadi itulah hal-hal yang menjadi kesalahan dalam berwirausaha yang mungkin bisa mengakibatkan kegagalan dalam berwirausaha. Kita lanjutkan kembali. Langkah-langkah teknis untuk memulai bisnis menurut salah satu motivator bisnis yaitu Tung Desem Maringin. Yang pertama adalah lakukan yang Anda sukai. Yang dilakukan pertama kali Anda harus menyukai apa yang Anda lakukan. Pilihlah ide bisnis yang sesuai dengan kesukaan Anda, karena hal-hal yang Anda sukai tidak membuat Anda cepat bosan, sehingga bisnis Anda bisa menyenangkan buat Anda. Yang kedua, lebih luas dalam berpikir tentang bisnis. Setiap langkah besar selalu dimulai dari langkah pertama dengan memulai hal yang kecil. Kita punya cukup waktu untuk belajar dan terus mengembangkan hingga menjadi lebih besar. Dan juga kita harus mempertahankan hingga menjadi bisnis yang besar. Yang ketiga, biasakan berpikir dan berkata positif. Berpikir positif atau think positif dan berkata positif itu merupakan langkah awal untuk menjadi orang sukses. Dengan berpikir positif,
masalah-masalah hidup dan tantangan-tantangan hidup itu akan terasa menjadi baik dan bermanfaat. Yang keempat, ambil peluang bisnis di depan mata. Sebaiknya Anda jangan mencari peluang terlalu jauh dari jangkauan Anda, karena bisnis akan datang dengan sendirinya bila ada kesempatan, atau dalam arti siapa cepat dia dapat. Yang kelima, temukan pembimbing atau mentor. Jadi teman-teman dalam memulai bisnis itu harus berteman dengan pengusaha di sekitar teman-teman atau pimpinan yang sudah berhasil. Jadikan mereka sebagai mentor atau panutan untuk usaha teman-teman. Jadikan pembimbing yang akan membantu atau membuat Anda mengerti resiko tentang usaha yang teman-teman akan jalankan. Yang keenam, manfaatkan dunia maya. Sekarang ini merupakan zaman internet. Carilah informasi sebaik mungkin di dalam dunia maya yang berguna untuk inspirasi dan motivasi Anda dalam memulai sebuah bisnis. Yang ketujuh, jadilah radikal atau berpikir sampai kepada hal yang mendasar. Jadi pada usia muda Anda misalnya, Anda masih fresh atau segar dan penuh dengan energi. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang orang lain belum pernah lakukan sebelumnya. Ciptakan barang baru atau cara pelayanan baru. Ciptakan barang atau pelayanan baru yang tidak disangka-sangka oleh perusahaan yang sudah berjalan terlebih dahulu. Yang kedelapan, lakukan yang terbaik. Menjadi pengusaha adalah langkah awal kita dalam meraih kesejahteraan. Berbuatlah yang terbaik agar mampu memberi manfaat kepada orang banyak. Yang kesembilan, jangan kerjakan segalanya sendiri, carilah partner bisnis yang sesuai. Partnership dalam berbisnis adalah salah satu pilihan yang sangat baik karena bisa membantu usaha kita menjadi usaha yang besar. Yang ke-10, keberanian diri. Salah satu yang menjadi masalah yang mempengaruhi usaha atau pengusaha muda, adalah hambatan nyali. Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan pengusaha yang jelas-jelas jauh lebih sukses dari Anda, yang telah menghasilkan uang banyak dalam waktu yang singkat. Hal ini sering membuat Anda kehilangan kepercayaan diri dalam memulai usaha bisnis. Oke, itulah langkah-langkah untuk mulai usaha bisnis menurut Tung Desem Waringin. Kita lanjutkan teman-teman. Oke, terima kasih. Itulah materi kita mengenai langkah menuju wirausaha sukses. Jadi teman-teman setelah mengetahui langkah-langkah ini, mudah-mudahan bisa memulai bisnis yang teman-teman sukai dan meraih kesuksesan di kemudian hari. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam sehat.